Khawatirkan ambruk dapat mengancam perekonomian masyarakat. Jembatan gantung penghubung Pangkal Harapan RT 7, RW 9 Desa Karangberahi Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, nyaris ambruk akibat deras hujan. Pantauan di lapangan, di bawah tapak tiang jembatan itu terlihat tergantung, terkikis sangat parah akibat air hujan yang terjadi sejak Selasa sore hingga saat ini. Terlihat juga turap penahan tebing terlihat lari dari posisi awalnya. Jembatan adalah salah satu infrastruktur penting selain jalan, yang merupakan kebutuhan pokok suatu wilayah atau daerah untuk kepentingan masyarakat tentunya. Diduga jembatan gantung Karangberahi, dikerjakan pada tahun 2020 lalu, oleh pemenang tender, PT Prima Bakti Indah beralamat di Jalan P. Hidayat nomor 38 Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saat ini terlihat turap yang dibangun sudah turun akibat derasnya hujan, sehingga turap penahan tanah di bawah tapak tiang jembatan ikut ambruk. Pembangunan jembatan dengan nilai pagu 2,8 miliar rupiah ini, bukanlah nilai sedikit yang seharusnya hal seperti ini tidak terjadi karena sebelum pelaksanaan tentunya sudah ada kajian terkait struktur tanah, medan lokasi yang akan dibangun. Tentunya konsultan perencanaan sudah mengkaji, mempertimbangkan hal tersebut. Kami berharap Pemprov dan Pemkab Merangin dapat mengkaji ulang apakah pembangunannya sesuai RAB atau tidak, jika tidak tentunya ada pihak yang harus bertanggung jawab. Setelah terjadi longsor tersebut, PJ Bupati Merangin bersama Kadis PUPR dan BPBD Merangin cek langsung kebenarannya. Tentunya harus mengambil langkah, mengantisipasi mengingat jembatan penghubung ini jalan umum. Jika jembatan ini ambruk, akan lumpuh juga perekonomian warga. Samsul Fuad Kepala Desa Karangberahi saat diminta tanggapan, membenarkan adanya longsor yang terjadi di bawah jembatan gantung tersebut secara lisan maupun surat sudah disampaikan kepada pihak terkait, agar mencari solusi sebelum jembatan ini ambruk. Tidak hanya itu, sumber ekonomi masyarakat sebagian berada di seberang jembatan, seperti sawit karet dan sawah. Perekonomian masyarakat juga tergantung pada jembatan itu. Anak-anak sekolah, jika jembatan itu ambruk tidak hanya warga yang dirugikan tapi juga pemerintah. Dana yang begitu besar hancur dalam berapa tahun saja. Terkait anggaran dana saya tidak tahu karena pihak pelaksana tidak melapor. Itu pun diberitahu pas ketemu di jalan pada tahun 2020 lalu, ucap Fuad. Nah, penyebab longsor ini itu hujan deras ya, pada Kamis malam. Jadi kejadian ini sekitar pagi hari Kamis. Ini longsornya. Pemerintah kami sudah membuat surat secara resmi, sudah laporkan ke Pak Bupati maupun kepala pelaksanaan BPBD Kabupaten Merangin. Alhamdulillah tadi sudah dicek ke lokasi ini. Katanya segera mau pekerja tanggap daruratnya katanya. Oh, satu lagi Pak Kadas, ini kan akhir tahun bulan Desember ya. Kemungkinan ini kan bisa jadi musim hujan ya kan. Nah kalau misalnya tanggapan dari pemerintah agak lambat, ya kan, ini langkah persiasif pemerintah itu apa dulu nih? Sebelum terjadi ini longsor ya. Seharusnya pemerintah tidak ada alasan untuk terlambat gitu. Ini kan akses jalan masyarakat, ke petani, ke objek wisata, betul-betul list. Ini sebenarnya tidak ada arti bahasa terlambat untuk pemerintah. Harapan kami pemerintah memang segera untuk melaksanakan pekerjaan ini. Jadi kalau memang jembatan ini putus, apa dampak kerugian bagi masyarakat atau Bapak Kadas sendiri? Wah, kerugian besar sekali. Yang jelas akses petani-tani saya yang tiap hari bisa menjual karet, menjual sawit ini terhambat gara-gara jembatan putus. Akses ini ini lah ya. Satu-satunya, cuma kalau itu tidak bisa di roda 4. Itu ada ya, tapi nggak layak juga, kayak itu udah tua juga jembatan. Cuma satu-satunya ini. Jadi memang benar-benar kami mengharap pada pemerintah segera terlaksana gitu. Tanggap daruratnya bisa dikerjakan gitu. Harapan terakhir Pak Kades apa nih untuk pemerintahannya? Ya, harapan saya dan harapan seluruh masyarakat Karangberahi ini, semoga pemerintah segera melaksanakan pekerjaan ini demi masyarakat banyak. Iya, betul. Dan bagaimana untuk akses petani dan segala macam, termasuk para tempat wisata batu-batu di Karangberahi. Oh ya Pak Kades, ini kalau boleh tahu nih, kalau ingat ini tahun berapa pembangunannya? Nah, kalau pembangunan ini tahun 2020. 2020. Ya. Nah, karena Bapak Kades kan sudah jadi Kades dari sana itu ya? Sudah. Mohon maaf Pak Kades, pernah enggak dilibatkan atau terlibat dengan perencanaan pembangunan, dikasih tahu dari pihak di Pemda atau kontraktor? Kalau untuk pembangunan desa khususnya itu tidak ada yang dilibatkan, cuma dia datang hanya assalamualaikum kami mau bekerja, hanya sebatas itu. Tidak ada keterlibatan kami, paling di orang-orang sini diajak bekerja cuma itu. Dari Merangin, Damri, Newsline TV mengabarkan.